Uya Kuya sekeluarga yang masih berada di Amerika Serikat terus mengabarkan kondisi di Los Angeles setelah tragedi kebakaran besar beberapa hari lalu. Namun, Uya Kuya justru mendapat teguran dari warga setempat ketika membuat konten untuk mengabarkan kondisi rumah-rumah yang dilalap api. Dalam video yang beredar, Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya terlihat sedang mewawancarai warga Indonesia yang tinggal di sana dengan latar rumah salah satu korban kebakaran. Pemilik rumah tersebut melalui akun media sosialnya mengabadikan momen Uya Kuya dan Astrid membuat konten di depan rumahnya yang habis terbakar. Pada unggahannya itu, pemilik rumah tersebut mengeluhkan sikap orang-orang yang asik memotret dan merekam kondisi rumah para korban kebakaran seperti Uya Kuya sekeluarga. Menurutnya, sikap Uya Kuya sekeluarga membuat konten di depan rumahnya yang habis terbakar seolah tidak menghargai perasaan kehilangannya. Orang itu juga merasa Uya Kuya tidak paham atas kesulitan mereka yang mengalami banyak kerugian akibat tragedi kebakaran. Pemilik rumah tersebut mengatakan ia harus bekerja selama 21 tahun untuk mengembalikan harta benda yang ludes. Namun, Uya Kuya sekeluarga justru mengambil keuntungan dari musibah yang dialami. Karena itu, orang tersebut juga merasa harus memasang rantai dan gembok agar konten kreator seperti Uya Kuya tidak bebas masuk ke dalam propertinya. Selain itu, orang tersebut merasa Uya Kuya juga tidak paham bahwa rumahnya yang hangus terbakar itu menyimpan banyak kenangan. Tidak lama, Uya Kuya dan Astrid Kuya ditegur oleh pemilik rumah. Astrid sempat membela diri kalau dia juga punya keluarga di sana. I love how people are taking pictures like if they were really affected, and like seriously, this is ridiculous. First the royalty family yesterday, and now these people, like, they have no respect for our loss at all. It's very unfortunate. Like, this is terrible that these people are doing this. Like, do they not understand that we lost our home? They don't understand any of what we're going through. They don't get the hardships of having to replace all that we had. 21 years worth of work that we're having to, restart from. And they're just not understanding it. It's so sad that people try to monetize off of our pain and they don't understand it. Like, this is ridiculous. It really is. It's getting really out of hand. At least we had to put a chain lock, chain and a lock, because people were going onto our property like if it was theirs. Like if they're the ones that own this home. Like, so many memories in this home, and they don't understand any of it. They just want to monetize out of this. They really, really do. A whole interview here in front of my own property. Who are you guys? Who are you guys? Who are you guys? No, who are you guys? And yeah, so this is my property. Can you guys like I'm sorry, this is ridiculous. Hormat, silahkan berkomentar ya. I'm sorry brother, this is Uya Kuya and family from Bangladesh, not from Indonesia, okay? Sorry I'm too late brother to give you information. Paksa. Sumpah gue bercanda doang. Gue cuma baca komen TikTok nih, lucu banget sumpah. Gimana ya, ini Uya Kuya bos. Uya Kuya itu kan terkenal settingan ya. Takutnya gue udah percaya nih, gue udah kemakan berita ini, taunya settingan. Siapa tahu. Tapi kalau emang beneran nih Mas Uya, ya lu minta maaf deh.
Cintakuya dan Uyakuya diusir warga LA gara-gara bikin konten di depan rumahnya yang terbakar. Selebriti sekaligus anggota DPR yang bernama Uyakuya dan anaknya yang bernama Cintakuya ini baru-baru ini mengagetkan atau bikin geger di sosial media. Gara-garanya mereka ini tuh divideokan oleh warga LA gitu, dan kabarnya warga LA ini adalah seorang aktris gitu ya guys, seorang aktris dari LA, dari Amerika. Kalau ditegur karena bikin konten di depan rumahnya yang terbakar gitu guys. Seperti yang kita ketahui gitu ya guys, adat istiadat dari warga Amerika dan Indonesia ini kan berbeda banget gitu loh. Kalau di Amerika, kalian ini tuh harus izin dulu gitu loh kalau misalnya mau foto di depan properti orang atau di depan tempat orang gitu, harus izin dulu sama yang punya gitu. Nah kalau di Indonesia kan enggak ya, iya foto-foto aja, video-video aja. Kalau di Amerika tuh beda guys. Nah di sini Uyakuya dan Cintakuya ini mendapat teguran dari warga LA-nya gitu guys. Kalau dilihat di video gitu ya guys, Cintakuya dan Uyakuya ini kan ditegur gitu, tapi seperti tidak menghiraukan, malah foto-foto gitu loh guys, malah melanjutkan membuat kontennya gitu. Ya gimana ya? Mau bilang gimana ya gitu loh. Kan ya mereka kan punya rumah kan di sana gitu, harusnya kan tahu ya ke kulturnya atau culture-nya gitu lah. Alah, bahasa Inggrisnya gimana sih? Lah tapi kok ini kayak pede-pede aja gitu, bikin konten tanpa izin dulu, cuman kayak iya aja, tapi udah ditegur nggak pergi kok malah lanjut konten gitu guys. Ya, video yang melibatkan Uyakuya yang adalah anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN dan istrinya Astrid Kuya yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta. Nah, video ini mendapat perhatian luas dari publik ya. Nah, peristiwa ini terjadi ketika mereka sedang berada di Los Angeles, Amerika Serikat dan membuat konten video atau vlog ya di depan rumah yang merupakan korban dari kebakaran yang luar biasa itu. Nah, tindakan ini memicu kontroversi dan kritik tajam dari masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat kronologinya atau kejadiannya adalah dalam video itu yang viral di media sosial ini, Uyakuya dan istrinya terlihat berdiri di depan sebuah rumah yang hangus terbakar dan mereka menjelaskan kondisi lokasi kebakaran sambil merekam video lah untuk konten media sosial mereka. Nah, video tersebut kemudian mendapat kecaman setelah pemilik rumah yang terdampak kebakaran ini muncul di lokasi dan menegur mereka. Pemilik rumah merasa terganggu karena tindakan tersebut dianggap tidak menghormati privasi serta tidak berjukat empati terhadap korban ya, terhadap peristiwa yang dialami ini. Lalu pemilik rumah dilaporkan mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan terutama oleh pejabat publik dari negara lain. Nah, teguran ini terekam dalam video dan menjadi viral di berbagai platform media sosial, baik di Indonesia bahkan keluar negeri. Ya, kalau kita lihat ya bagaimana reaksi publik terhadap video ini setelah video ini tersebar begitu luasnya, banyak masyarakat Indonesia yang mengungkapkan rasa malu dan kecewa terhadap perilaku Uyakuya dan istrinya sebagai wakil rakyat. Titik utama yang dilontarkan adalah bahwa kurangnya empati terhadap situasi gitu ya. Membuat konten di lokasi tragedi seperti kebakaran ini dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan yang dialami oleh korban. Dan ini sudah jelas-jelas juga mencoreng nama Indonesia. Karena sebagai pejabat publik, tindakan mereka dinilai mencerminkan citra buruk bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Belum lagi banyak pihak yang mempertanyakan soal apakah perjalanan tersebut menggunakan dana pribadi atau anggaran negara. Mengingat status mereka kan sebagai anggota legislatif. Nah, lalu rame lah ya netizen menyuarakan kekecewaan mereka di media sosial dengan berbagai komentar-komentar yang saya rasa sangat pedas ya. Beberapa bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai memalukan dan tidak beretika. Bahkan sejumlah tokoh publik turut menyayangkan insiden ini. Nah, sementara itu menanggapi kritik tersebut, Uyakuya memberikan klarifikasi melalui media sosialnya yang mengatakan bahwa pembuatan video tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Nah, dia juga mengklaim bahwa mereka sudah meminta izin kepada pihak berwenang katanya sebelum merekam video. Tapi artinya nggak minta izin sama yang punya rumah katanya. Karena
Ya tentu saja pembelaan ini justru memicu reaksi lebih keras dari netizen. Banyak yang menilai bahwa izin dari pihak berwenang tidak cukup untuk membenarkan tindakan tersebut jika tetap mengabaikan etika dan empati terhadap korban. Nah, terkait hal ini sampai saat ini belum ada ya pernyataan resmi dari DPR RI atau tanggapan dari fraksi PAN misalnya terkait insiden ini. Tapi beberapa pengamat politik menilai bahwa partai politik seharusnya memberikan teguran kepada anggotanya yang terlibat dalam kontroversi semacam ini untuk menjaga citra institusi dan legislatif. Ya, kasus ini lagi-lagi mencerminkan kurangnya kepekaan sosial dan etika dalam bertindak sebagai pejabat publik. Sebagai wakil rakyat, ya Uya Kuya dan istrinya seharusnya menunjukkan sikap yang lebih profesional dan menunjukkan empatinya. Lebih berempati terhadap situasi. Lagi ini kejadian yang luar biasa, duka yang luar biasa seperti kebakaran ini. Membuat konten di lokasi tragedi tanpa mempertimbangkan perasaan korban ini sangat melanggar norma kepatutan, baik secara moral maupun secara etis. Nah, selain itu, kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang prioritas kerja anggota legislatif. Banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah perjalanan ke luar negeri ini berkaitan dengan tugas kedinasan atau sekedar perjalanan pribadi. Ini aja belum ada kejelasan. Nah, dan ini tentunya akan berdampak terhadap citra wakil rakyat karena insiden ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan anggota legislatif di Indonesia, ya apalagi yang terjadi di luar negeri. Perilaku seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap wakil rakyat serta memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional tentunya. Apalagi di era digital seperti ini, setiap tindakan pejabat publik akan dengan mudah diawasi oleh masyarakat global. Intinya adalah bahwa kasus Uya Kuya ini harusnya kembali menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga etika dan kepekaan sosial sebagai pejabat publik, sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Tindakan seperti ini membuat konten di lokasi tragedi tanpa mempedulikan perasaan korban adalah hal yang sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, diperlukan langkah tegas dari partai politik maupun DPR RI untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi ya kita sebagai masyarakat berharap agar wakil rakyat lebih fokus pada tugas pokok mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat daripada melakukan hal-hal yang justru malah dapat mencoreng nama baik bangsa dan negara kita. Salam.